Jojo and Didi. Semua orang pasti ingin hidup ideal, mempunyai tempat tinggal yang layak, mempunyai penghasilan yang cukup, dan tentu saja keluarga yang harmonis. Namun tentu saja itu bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan. Tak bisa seideal seperti apa yang kita pikirkan. Tak mudah seperti yang kita bayangkan. Sebab kehidupan ini adalah sebuah perjalanan yang memang harus dilewati. Seperti kisah kali ini, yang menceritakan tentang perjalanan suami istri ketika mereka memasuki ranah rumah tangga. Jojo dan Didi. Hari ini mereka berdua sudah resmi sebagai sepasang suami istri. Mereka sedang berdansa untuk menuntaskan perayaan pernikahannya di ruang tamu. Setelah seharian mereka melakukan resepsi, itu terlihat dari kostum yang masih dipakai oleh keduanya. Suasana rumah pengantin yang sangat romantis. Ini pasti menjadi idaman bagi keluarga muda. Adalah cermin bagi diri sendiri. Tak lagi menghitung rugi, tak lagi meragukan mimpi. Sebab perjalanan yang lama itu pasti sampai, asal kita tidak berhenti. Itu pasti. Jojo, Didi. Setelah sekian lama berdansa, akhirnya keduanya terhempas di ranjang. Jojo pun dengan semangat segera melepas bajunya. Didi yang hendak melepas baju pengantinnya itu tentu saja keheranan mendengar suaminya kegirangan aneh seperti itu. Yes. Apanya yang yes? Melihat Didi keheranan, Jojo pun ikut terheran dengan pertanyaan istrinya itu. Dan dengan penuh percaya diri dia memberi kode kepada Didi. Kedua tangannya dimajukan ke depan dengan posisi kedua telapak tangan telungkup dan saling bertumpuk. Sementara kedua ibu jarinya yang berada di sebelah kanan kiri itu diputar-putar sambil tersenyum memandang Didi. Tentu saja ini menambah istrinya semakin keheranan. Ngapain lagi tanganmu? Udah halal kan? Apanya sih yang halal? Gitu aja lah. Didi semakin bingung dengan perilaku suaminya itu. Didi memang tidak memahami apa yang diinginkan Jojo. Jojo pun berusaha memberitahu apa yang sebenarnya diinginkannya malam ini. Dia pun lalu mendekati istrinya. Ketika suaminya hendak beranjak dari tempat tidur, tiba-tiba Didi teringat sesuatu. Oh iya, aku lupa. Didi segera berlari keluar kamar. Jojo pun tersenyum. Dia merasa bahwa istrinya mulai memahami apa yang diinginkannya malam ini. Akhirnya, yes. Tanpa pikir panjang lagi, Jojo segera melucuti bajunya dan hanya menyisakan celana pendek. Kemudian dia rebahkan tubuhnya ke atas ranjang sambil menunggu kedatangan istrinya.
Jarum jam dinding bergerak intensitas mengitari angka-angka. Detik demi detik. Sesaat hanya keheningan dan suara kegelisahan yang timbul dari ranjang pengantin itu. Pandangan mata Coco menerawang ke langit kamar. Senyumnya yang tersungging itu menandakan kalau dirinya sedang merindukan kecupan. Iya, Didi. Nafas Coco tiba-tiba bergerak semakin cepat ketika terdengar suara istrinya. Ini adalah panggilan sayang burung merpati betina yang berada di genggaman tangan kepada merpati jantan yang sedang terbang di angkasa. Di situ. Iya, di sini aja. Tubuh Coco seketika kaku dan raut wajahnya memerah. Ini adalah bukti gairah lelaki yang terangsang birahi. Imajinasi liar pun mulai menjalar ke sekujur tubuh Coco. Dia tidak menyangka kalau istrinya punya selera yang begitu romantis dan sekaligus nakal. Di mana, sayang? Di ruang tengah. Di ruang tengah. Gila, hot banget. Iya, sayang. Coco segera bergegas menuju ruang tamu. Dia berhenti di pintu kamar karena dilihatnya Didi sedang berpose nungging menghadap ke arah tumpukan gado-gado yang berada di ruang tengah itu. Mata Coco pun terbelalak liar dan tak mampu lagi mengendalikan nafas. Air liurnya mulai mengalir dari ujung-ujung bibirnya dan hampir saja menetes ke lantai. Tapi Coco segera tersadar dan buru-buru dia usap dengan tangannya. Coco masih terpaku kaku. Seperti tersengat aliran listrik, sontak saja Coco menjawab. Coco mencoba melangkah dan mendekati dengan hasrat yang ditahan. Saking kesalnya Didi membalikkan badan. Coco. Ih, buruan. Sekarang dia mengangkang tepat ke arah suaminya. Coco udah di belakang. Ih, ngapain sih berdiri di situ? Aduh, kok malah bengong? Cucu sakit ya? Kok badannya pucat gitu? Namun, ternyata libido yang sedang menguasai Coco disalahartikan oleh Didi. Malah dia beranggapan kalau suaminya sedang sakit. Coco udah gak tahan. Cucu mau ke dokter. Ya udah, Cucu di sini aja ya. Cucu nggak usah bantuin Didi. Biar Didi yang bukain kado-kadonya ya, Cok. Energi yang tadinya menguat dan menguasai badan Coco seketika lumer oleh kegagalan pemahaman. Coco pun menjatuhkan badannya di lantai dan hanya bertumpu pada kedua dengkulnya. Mendengar suara yang bergetar dari mulut Coco, Didi pun panik. Coco menggeleng-gelengkan kepalanya, kemudian duduk bersimpuh di lantai. Karena ternyata dia salah pengertian terhadap apa yang dimaui oleh istrinya. Walau lesu, Coco tetap berusaha keras untuk mengembalikan semangat kelelakiannya. Tangannya kembali memberi isyarat yang sama seperti hendak menyampaikan keinginan yang sesungguhnya di malam pertama ini. Namun keburu tangan Didi memegangi kedua tangan Coco. Coco menganggukkan kepala lesu lalu menyandarkan badannya di tembok. Didi kembali membuka kado-kado pernikahannya. Satu-satu dibukanya. Waktu pun beranjak larut malam. Rumah pengantin baru malam ini nampaknya hambar, tanpa gairah sama sekali. Sang suami Coco sudah terkapar di lantai, sementara istrinya
masih asik membuka kado-kado. Ketika menemukan kado berukuran sangat kecil, Didi penasaran. Dia sangat ingin tahu apa isi kado itu. Lalu pembungkus luar dibuka. Sebuah kotak kecil di dalamnya. Dan tak begitu besar diameternya. Didi pun membuka kotak tersebut. Dia terpaku sejenak. Ternyata di dalam kotak kecil itu masih ada bungkusan kecil yang terbuat dari plastik. Didi memutuskan langsung untuk membuka kantong plastik kecil itu. Ketika terbuka, ternyata isi kantong kecil itu adalah sebuah kondom. Didi tersenyum memandangi kondom itu, lalu menengok ke suaminya. Sayang sekali, dilihatnya Coco sudah tertidur pulas. Nah, masih tidur. Remote gimana sih nih? Coba. Lah. Akhirnya, Didi mengurungkan senyumnya dan beranjak menuju kamar, lalu mematikan lampu ruang tengah. Setelah malam pertama yang melelahkan tanpa sebuah pertempuran yang berarti, Jojo harus menerima kenyataan bahwa malam spesial itu bukanlah miliknya. Pagi harinya, Didi sedang menyiapkan sarapan untuk suaminya. Sepotong roti dan segelas susu. Setelah sekian lama melakukan aktivitas barunya di hari pertama sebagai seorang istri selesai, Didi segera mempersiapkan diri kembali untuk menjadi seorang profesionalis pekerja sebagai seorang pengisi suara. Setelah selesai berdandan, Didi segera berangkat bekerja. Namun sebelum berangkat, dia menyempatkan diri menyelimuti suaminya yang masih tertidur di ruang tengah. Lalu mencium keningnya. Coco hanya mendengus lirih ketika keningnya dicium istrinya. Didi pun tak ingin mengganggu suaminya yang masih lelap. Lantas, dia pun pergi meninggalkan rumah pengantin baru. Coco kaget ketika jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Dia segera beranjak dari tidurnya dan mencari istrinya di semua ruangan. Didi sayang. Didi. 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 Sayang. Akhirnya Jojo menyerah. Dilihatnya, di atas meja itu sudah tersedia sepotong roti dan segelas susu. Dia lantas duduk di kursi meja makan. Dia tidak langsung menikmati hidangan itu. Dia mengambil segelas susu dan mendekatkan tepat di hadapan wajahnya, sambil mengingat kejadian sebelum dia tertidur di lantai, sambil memainkan jari-jarinya di bibir gelas. Tak lama kemudian dia menarik nafas dan beranjak masuk ke kamar. Coco mengambil handphone di samping tempat tidur. Dia hendak menelpon istrinya, tapi diurungkannya niat itu. Dia terdiam sejenak di hadapan ranjang pengantin itu. Dalam hatinya, dia merasakan kekecewaan. Seharusnya tadi malam menjadi kenangan pertama dalam hidupnya. Menggauli wanita yang dicintai, yang sekarang sudah resmi.
Kemudian dia mengamati hiasan-hiasan yang ada di ranjang pengantin itu. Dia pun merebahkan tubuhnya di ranjang. Matanya menatap langit-langit kamar. Jojo hanya bisa membayangkan andai malam pertama itu berhasil dia lalui bersama Didi. Terdengar suara pintu kamar mandi terbuka. Jojo mengalihkan ke asal suara tersebut. Tak lama kemudian, Didi keluar dari kamar mandi itu. Tubuhnya hanya dibungkus dengan sebuah kain semacam kain pantai dengan corak dan warna yang romantis. Didi meminta suaminya untuk mematikan lampu kamar. Iya, Didi. Kenapa mesti dimatiin? Ya udah, tinggal dimatiin. Tuh tombolnya deket kamu. Ih, kamu gimana sih? Gimana ini matiin? Kan tanganku lagi begini. Ya udah deh, aku aja yang matiin. Belum ya. Suasana romantis pun dimulai dengan sentuhan nada-nada genit suami istri itu. Udah nih. Jangan. Iya deh. Coba pelan-pelan. Ketika bayangan itu pergi, Jojo pun baru sadar. Bayangan tinggallah bayangan, bukan sebuah kenyataan. Ternyata tidak salah kata orang-orang. Kalau malam pertama itu emang sulit.
Cut.